Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isa Fitri dengan NIM A40121136, jurusan PGSD dari Universitas Tadulako. Baiklah, saya akan menjelaskan apa itu energi dan apa itu gaya. Gaya merupakan tarikan atau dorongan yang menyebabkan benda bergerak atau berpindah tempat. Kemudian pengaruh gaya terhadap benda. Pengaruh gaya terhadap benda ini ada dua. Yang pertama, gaya menyebabkan benda diam menjadi bergerak. Yang kedua, gaya menyebabkan benda yang bergerak berubah arah. Kemudian energi. Apa itu energi? Energi merupakan suatu objek yang dapat berpindah melalui interaksi fundamental yang dapat diubah bentuknya namun tak dapat diciptakan ataupun dimusnahkan. Kemudian cahaya dan sifatnya. Cahaya merupakan salah satu sumber energi elektromagnetik. Cahaya merambat seperti gelombang. Kemudian benda yang bersumber cahaya ada lampu, matahari, senter, api, dan lain-lain. Adapun kegunaan cahaya, yang pertama sebagai fotosintesis, yang kedua sebagai penerang, yang ketiga sebagai sumber energi manusia. Adapun sifat-sifat cahaya ada 4. Yang pertama dapat merambat lurus, yang kedua dapat dipantulkan, yang ketiga dapat menembus benda bening, yang keempat dapat dibiaskan. Kemudian sistem tata surya. Tata surya merupakan kumpulan benda langit yang terdiri dari matahari dan semua objek yang mengelilinginya. Kemudian anggota tata surya ada matahari, lapisan-lapisan matahari, bagian inti, fotosfer, dan kromosfer. Kemudian rotasi bumi dan revolusi bumi. Rotasi bumi merupakan pergerakan bumi mengelilingi matahari. Rotasi bumi menyebabkan adanya perbedaan waktu di berbagai daerah. Kemudian revolusi bumi. Revolusi bumi membutuhkan 365 hari atau selama 1 tahun untuk berevolusi. Revolusi bumi menyebabkan adanya fenomena musim, perbedaan siang dan malam, dan rasi bintang. Kemudian pesawat sederhana. Pesawat sederhana merupakan alat mekanik yang dapat mengubah arah atau besaran dari suatu gaya. Adapun kegunaan atau keuntungan menggunakan pesawat sederhana, yang pertama dapat mempermudah pekerjaan, yang kedua dapat mempersingkat waktu pengerjaan, yang ketiga dapat menghemat energi yang dikeluarkan. Adapun jenis-jenis pesawat sederhana ada katrol, roda berporos, tuas, dan bidang miring. Kemudian perubahan wujud zat. Perubahan wujud zat merupakan perubahan termodinamika dari satu fase ke keadaan wujud zat lain. Macam-macam perubahan wujud zat. Yang pertama mencair, membeku, menguap, menyublim, mengkristal, dan mengembun. Kemudian sifat perubahan wujud zat ada sifat benda cair, sifat benda padat, dan sifat benda gas. Sifat-sifat perubahan wujud zat ada 2, yaitu sementara dan tetap. Sementara artinya dapat kembali berubah ke wujud aslinya. Tetap artinya tidak dapat berubah kembali ke wujud aslinya. Kemudian saya akan mengemukakan masalah dan bagaimana cara menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan materi pokok fisika, energi, dan gaya dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, bagaimana cara memindahkan meja dengan menggunakan gaya dari satu tempat ke tempat lainnya, yaitu dengan cara memberikan gaya dengan tarikan atau dorongan sehingga meja pada satu tempat berpindah ke tempat yang lain. Kemudian saya akan mengemukakan masalah dan solusi yang berhubungan dengan sifat dan cahaya dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya ketika mati lampu. Ketika mati lampu, semua ruangan atau semua tempat menjadi gelap. Bagaimana cara untuk menerangi tempat atau ruangan tersebut? Yaitu dengan cara penerangan menggunakan lilin. Nah, di situ kan
ketika lilin dibakar menjadi terang. Nah, itu merupakan salah satu masalah dan solusi dari cahaya. Kemudian saya akan mengemukakan masalah dan solusi yang berhubungan dengan materi sistem tata surya dalam kehidupan sehari-hari. Contoh masalahnya, ketika kita mencuci pakaian, bagaimana cara mengeringkannya? Solusinya yaitu dengan cara menjemur pakaian di bawah terik matahari. Matahari merupakan salah satu anggota dari sistem tata surya. Kemudian masalah dan solusi yang berhubungan dengan materi pesawat sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Contoh masalahnya yaitu bagaimana cara membuka tutup botol. Solusinya yaitu dengan cara memakai pembuka tutup botol. Pembuka tutup botol merupakan pengungkit yang merupakan salah satu jenis pesawat sederhana. Jadi kita bisa lihat di sini bahwa pesawat sederhana dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari yang mempermudah pekerjaan. Kemudian masalah dan solusi yang berhubungan dengan materi perubahan wujud zat dalam kehidupan hari-hari. Contoh masalahnya, bagaimana cara mengubah benda padat ke benda yang mencair. Di sini saya mengambil contoh es batu. Nah, solusinya yaitu dengan cara kita mengeluarkan es batu dari dalam kulkas, kemudian kita panaskan sehingga berubah menjadi benda cair, atau kita diamkan es batu tersebut dalam suhu ruangan tertentu dengan membutuhkan waktu yang agak lama sehingga benda yang tadinya padat berubah menjadi benda cair. Nah, kemudian saya di sini akan menjelaskan bagaimana cara penerapan materi, energi, dan gaya kepada anak SD atau di sekolah SD, yaitu dengan cara yang pertama memberikan model pembelajaran kepada anak SD yang mudah tentang energi dan gaya. Misalkan mempraktekkan bagaimana gaya itu bisa terjadi dengan cara menggunakan meja. Kita menggunakan meja, kita pindahkan dari satu tempat ke tempat lain. Kemudian bagaimana cara penerapan cahaya dan sifatnya di sekolah SD atau pada peserta didik SD, yaitu dengan cara memberikan model pembelajaran juga. Contohnya kita mengarahkan anak peserta didik untuk melihat bagaimana proses fotosintesis itu terjadi pada tumbuhan dan apa pengaruh energi matahari terhadap manusia. Kemudian bagaimana cara penerapan sistem tata surya kepada peserta didik atau di sekolah SD, yaitu dengan menggunakan model pembelajaran. Pada model pembelajaran ini saya membuat sistem tata surya yang terdiri dari matahari dan planet-planet, sehingga memudahkan peserta didik untuk mengenal planet-planet atau sistem tata surya. Kemudian penerapan pesawat sederhana pada peserta didik SD atau di sekolah SD, yaitu dengan cara kita mempraktekkan bagaimana fungsi pesawat sederhana ini, ya dengan contoh yang bisa dibawa ke sekolah, misalkan gunting. Gunting merupakan salah satu alat atau jenis pesawat sederhana jenis pengungkit. Kemudian materi perubahan wujud zat, bagaimana cara menerapkannya pada peserta didik SD atau di sekolah SD. Cara penerapannya yang pertama membuat model pembelajaran tentang perubahan wujud zat, kemudian mempraktekkan bagaimana perubahan wujud zat, misalkan membawa benda padat atau es batu ke sekolah dan kita perlihatkan kepada peserta didik bagaimana benda padat ini berubah menjadi benda cair. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.